Bab 1 Yesus di Taman Zaitun. Ketika Yesus meninggalkan ruang perjamuan bersama ke-11 rasul, setelah penetapan sakramen Maha Kudus dari altar, jiwanya begitu tertekan dan dukacitanya semakin mendalam. Ia membawa ke-11 rasul, lewat jalan yang tidak biasanya, ke lembah Yosafat. Sementara mereka meninggalkan rumah, aku melihat bulan, yang masih belum penuh benar, muncul di balik gunung. Tuhan ilahi kita, sementara ia menyusuri lembah bersama para rasulnya, mengatakan kepada mereka bahwa di sini ia suatu hari kelak akan kembali untuk menghakimi dunia, tetapi tidak dalam keadaan miskin dan hina, seperti ia saat itu, dan bahwa manusia akan gemetar karena takut dan berseru, "Gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami." Para muridnya tidak memahami perkataannya, dan bukan untuk pertama kalinya malam itu, beranggapan bahwa keadaan lelah dan letih pastilah telah mempengaruhi pikirannya. Ia berkata kepada mereka lagi, "Kamu semua akan tergoncang imanmu. Sebab ada tertulis, aku akan memukul gembala dan domba-domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Para rasul masih dalam tingkat tertentu hanyut dalam perasaan kasih yang berkobar, yang diilhamkan oleh penerimaan sakramen Maha Kudus dan sabda Yesus yang hikmat dan merasuk di hati. Mereka dengan penuh sukacita bergerombol di sekelilingnya dan mengungkapkan kasih mereka dengan 1001 cara, sambil memprotes dengan sungguh bahwa mereka tidak akan pernah meninggalkannya. Tetapi, karena Yesus terus berbicara dalam nada yang sama, Petrus berseru, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak." Tuhan kita menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Tetapi, Petrus masih tetap bersiteguh, katanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua yang lain pun berkata demikian juga. Mereka melangkah maju dan berhenti, sebab dukacita Tuhan ilahi kita semakin bertambah-tambah. Para rasul berusaha menghiburnya dengan argumentasi manusia, meyakinkannya bahwa apa yang ia nubuatkan tidak akan terjadi. Mereka melelahkan diri mereka sendiri dalam usaha yang sia-sia ini, mereka mulai ragu, dan diserang pencobaan. Mereka melintasi sungai Kidron, tidak melalui jembatan di mana, beberapa jam kemudian, Yesus digiring sebagai tahanan, melainkan melalui jembatan yang lain, sebab mereka telah menyimpang dari jalan yang lazim. Getsemani, kemana mereka pergi, sekitar 1,5 mil jauhnya dari rumah di mana mereka mengadakan perjamuan, sebab 3/4 mil jauhnya dari rumah perjamuan ke lembah Yosafat, dan sekitar begitu pula jauhnya dari lembah Yosafat ke Getsemani. Tempat yang dinamakan Getsemani, di mana belakangan ini Yesus beberapa kali melewatkan malam bersama para muridnya, merupakan suatu taman yang luas, dikelilingi oleh suatu pagar tanam-tanaman, di dalamnya hanya terdapat beberapa pohon buah-buahan dan bunga-bungaan, sementara di bagian luarnya berdiri beberapa bangunan terbuka yang terbengkalai. Para rasul dan beberapa yang lain memiliki kunci masuk ke taman ini, yang terkadang biasa digunakan sebagai taman rekreasi, dan terkadang sebagai tempat beristirahat dan berdoa. Beberapa pondok yang terbuat dari ranting dan dedaunan didirikan di sana. 8 dari para rasul tinggal di situ, dan beberapa waktu sesudahnya, sebagian murid yang lain bergabung bersama mereka. Taman Zaitun dipisahkan oleh sebuah jalan dari Getsemani, dan merupakan daerah terbuka, yang dikelilingi hanya oleh dinding batu, dan lebih kecil dari Taman Getsemani. Ada gua-gua, petak-petak, dan banyak pohon zaitun dapat dilihat di taman ini. Mudah bagi orang untuk menemukan suatu tempat yang cocok untuk berdoa dan bermeditasi. Ke bagian yang paling liarlah Yesus pergi untuk berdoa. Kira-kira pukul 9 malam ketika Yesus tiba di Getsemani bersama para muridnya. Bulan telah muncul dan menerangi bumi, meskipun malam masih tampak gelap. Yesus sangat berduka, ia mengatakan kepada para rasul-Nya bahwa bahaya sudah di ambang pintu. Para murid merasa gelisah. Ia mengatakan kepada 8 rasul yang mengikutinya untuk tinggal di Taman Getsemani sementara ia pergi berdoa. Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes sertanya. Mereka berjalan sedikit lebih jauh, memasuki Taman Zaitun. Tak ada kata yang dapat mengungkapkan dukacita yang waktu itu menghimpit jiwanya, oleh sebab masa pencobaan sudah dekat. Yohanes bertanya kepadanya bagaimana ia, yang hingga saat ini senantiasa memberikan penghiburan kepada mereka, sekarang dapat begitu patah hati. "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya," jawabnya. Dan ia melihat sengsara dan pencobaan-pencobaan mengelilinginya dari segala penjuru, dan mereka semakin dekat, dalam bentuk sosok-sosok yang mengerikan dalam awan-awan.
Pada saat itulah ia berkata kepada ketiga rasul, "Tinggallah dan berjaga-jagalah bersamaku di sini. Berdoalah agar kalian jangan jatuh ke dalam pencobaan." Yesus maju beberapa langkah ke sebelah kiri, menuruni bukit, dan menyembunyikan diri di bawah sebuah batu karang, dalam sebuah gua yang sekitar 6 kaki dalamnya, sementara para rasul tetap berada di lembah atas. Bumi semakin tenggelam sementara kita melangkah semakin jauh ke dalam gua. Tumbuh-tumbuhan yang berjuntai dari atas batu karang menutupi bagian sebelah dalam gua, bagaikan sebuah tirai dari orang-orang luar. Ketika Yesus meninggalkan para muridnya, aku melihat sejumlah sosok mengerikan yang mengelilinginya dalam sebuah lingkaran yang semakin lama semakin menyempit. Duka cita dan sengsara jiwanya terus bertambah. Sekujur tubuhnya gemetar saat ia melangkah masuk ke dalam gua untuk berdoa, bagaikan seorang kelana yang letih karena perjalanan jauh bergegas mencari tempat perlindungan dari badai yang datang tiba-tiba. Tetapi penglihatan-penglihatan yang mengerikan itu mengejarnya hingga ke sana, dan menjadi semakin jelas dan nyata. Sungguh malang, gua kecil ini nampaknya syarat dengan gambaran-gambaran menjijikkan dari segala dosa-dosa yang telah ataupun yang akan dilakukan, sejak dari jatuhnya Adam ke dalam dosa hingga akhir zaman, dan hukuman yang setimpal bagi dosa-dosa itu. Disinilah, di Gunung Zaitun, Adam dan Hawa melarikan diri ketika diusir keluar dari Taman Firdaus untuk mengembara tanpa tempat tinggal di bumi, dan mereka menangis serta meratapi diri tepat di gua ini. Aku merasa bahwa Yesus, dalam menyerahkan dirinya pada keadilan ilahi demi silih bagi dosa-dosa dunia, membuat keilahiannya kembali ke dalam pelukan Tritunggal Maha Kudus, begitu rupa, memusatkan diri, begitulah istilahnya, ke dalam kemanusiaannya yang murni, penuh kasih dan tanpa dosa, serta kuat hanya dalam kasih-Nya yang tak terhingga, dan menyerahkannya kepada duka cita dan sengsara. Ia jatuh dengan mukanya ke tanah, tertindih duka cita yang tak terkatakan. Segala dosa-dosa dunia menari-nari di hadapannya, dalam berbagai bentuk yang tak terhitung banyaknya dan dalam cacat celah mereka yang sesungguhnya. Ia mengambil semuanya dan membebankannya ke atas dirinya sendiri. Dalam doanya, ia mempersembahkan pribadinya sendiri yang menawan itu kepada keadilan Bapa Surgawinya, sebagai pelunasan atas hutang yang begitu besar. Tetapi setan, yang meraja atas segala kengerian ini, dan yang bahkan dipenuhi sukacita bengis melihatnya, mengumbar murkanya atas Yesus, dan menghadirkan di hadapan mata jiwanya penglihatan-penglihatan yang terlebih lagi mengerikan. Pada saat yang sama, sesekali setan berbicara kepada kemanusiaannya yang menawan dengan kata-kata seperti, "Adakah engkau bahkan hendak membebankan dosa ini atas dirimu? Adakah engkau bersedia menanggung hukumannya? Adakah engkau siap menjadi silih atas segala dosa-dosa ini?" Darinya, dan sekarang, seberkas sinar terang yang panjang, bagaikan suatu jalan yang bercahaya di udara, turun dari surga, itulah barisan para malaikat yang datang kepada Yesus untuk menguatkan serta menyemangatinya. Selain dari sinar itu, seluruh gua dipenuhi dengan penglihatan-penglihatan akan segala kejahatan kita yang mengerikan. Yesus mengambil semuanya dan membebankannya pada dirinya. Tetapi hati yang menawan itu, yang meluap dengan kasih yang paling sempurna bagi Tuhan dan manusia, tenggelam dalam duka cita dan tertindih beban dari begitu banyak kejahatan yang menguakkan. Ketika timbunan dosa yang begitu dahsyat, bagaikan gelombang-gelombang dari samudera yang tak terukur dalamnya, lewat di depan jiwanya, setan mengajukan godaan-godaan yang tak terhitung, seperti yang ia lakukan sebelumnya di padang gurun. Ia bahkan berani mengajukan berbagai tuduhan terhadapnya. "Adakah engkau membebankan segala hal ini ke atas dirimu sendiri?" serunya, "engkau yang tanpa noda." Kemudian, dengan kekurang ajaran neraka, setan mendakwanya atas berbagai macam kejahatan imajiner. Ia mencelanya atas dosa-dosa para rasul, pertentangan yang telah mereka akibatkan, dan kekacauan yang ia timbulkan di dunia dengan meninggalkan adat istiadat nenek moyang. Tak seorang Farisi pun, betapa licik dan kejinya dia, dapat mengungguli setan dalam hal ini. Ia mempersalahkan Yesus sebagai penyebab terjadinya pembunuhan kanak-kanak suci, juga penderitaan kedua orang tuanya semasa di Mesir, karena tidak menyelamatkan Yohanes Pembaptis dari kematian, karena mengakibatkan perpecahan dalam keluarga-keluarga, melindungi sampah masyarakat, menolak menyembuhkan banyak orang yang menderita berbagai macam penyakit, merugikan penduduk Gadara dengan mengizinkan orang-orang yang kerasukan setan menjungkir balikkan tong-tong mereka asteris, dan gerombolan setan membuat kawanan babi-babi menceburkan diri ke dalam danau, karena meninggalkan keluarganya, karena memboroskan harta milik orang lain.